Mission Lovers, apa kabarnya nih? Semoga Mission Lovers dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini di tanggal 31 Oktober 2022, kita akan mendengarkan kisah tentang Santo Polikarpus. Siapa sih Santo Polikarpus itu? Penasaran? Mari yuk, mari kita simak. Santo Polikarpus. Santo Polikarpus sendiri lahir di Smyrna, Turki saat ini pada tahun 69 dan wafat sebagai martir 23 Februari 155. Polikarpus dalam bahasa Yunani artinya dia yang menghasilkan banyak buah. Polikarpus lahir di Smyrna pada tahun 69. Ia adalah murid Rasul Yohanes dan ditempatkan olehnya sebagai uskup untuk Asia di gereja Smyrna sekitar tahun 100. Demikianlah Santo Ireneus, uskup di Galia, Prancis sekarang dan sekaligus murid Santo Polikarpus, menulis tentang gurunya tersebut. Dia menjadi salah satu uskup yang paling berwibawa dan terhormat pada masanya. Sedemikian rupa sehingga dia dipilih sebagai perwakilan gereja Asia dan dikirim ke Roma untuk membahas dengan Paus Anicetus pertanyaan tentang tanggal perayaan Paskah pada tahun 154. Kebetulan waktu itu Paus Anicetus di Roma juga diperkirakan berasal dari Syria. Mereka berdua berunding untuk membicarakan tentang tanggal Paskah. Waktu itu memang ada perbedaan tentang hari raya perayaan Paskah di gereja Ritus Barat maupun Ritus Timur. Roma selalu merayakan Paskah pada hari Minggu, dan orang Timur selalu pada tanggal 14 bulan Ibrani Nisan. Hari apapun dalam seminggu itu jatuh. Maka dari Lyon, Prancis, seorang putra daerah dari Asia kecil lainnya, Ireneus, mendesak mereka untuk tidak merusak perdamaian di antara orang-orang Katolik tentang masalah ini. Meskipun Paus Aniceto dan Polikarpus tidak dapat mencapai kesepakatan, tetapi mereka sepakat untuk bernegosiasi dan pada akhirnya berpisah dalam persahabatan. Periode ini adalah masa-masa penuh kedamaian bagi orang Katolik, meski kadang-kadang terganggu oleh gerakan-gerakan penganiayaan anti gereja Katolik di sana-sini. Gerakan ini meledak di Smyrna setelah Polikarpus kembali dari Roma di bawah pemerintahan Kaisar Antoninus Pius. Di Smyrna, 11 orang Katolik telah menjadi korban sebagai martir di stadion. Ketika sekelompok anti gereja juga membawa seorang uskup tua, Polikarpus, yang waktu itu usianya 86 tahun. Uskup ini pun sedang diburu oleh gubernur Romawi yang bernama Quadrato. Meskipun demikian, gubernur Quadrato yang mengenal uskup Polikarpus dengan baik, berusaha menyelamatkannya dan memintanya untuk berpura-pura menyatakan dirinya bukan sebagai orang Katolik. Dengan berpura-pura tidak mengenalnya, gubernur berusaha untuk membujuknya. Tetapi ia gagal. Polikarpus dengan tenang menjawab gubernur demikian. "Kamu berpura-pura tidak mengenal siapa aku. Nah, dengarkan dengan baik. Saya adalah seorang Katolik." Setelah pengakuan ini di depan pengadilan, Uskup Polikarpus kemudian menolak untuk membela diri di depan orang banyak. Ia justru langsung memanjat tumpukan kayu bakar dan menyatakan siap untuk menjadi martir di tiang pancang tungku pembakaran. Dan secara ajaib, api tidak membakarnya sedikit pun. Api tidak mau menghancurkan dan memakannya menjadi debu. Saat itu, tanggal 23 Februari 155, sekitar pukul 2 siang, kemudian hukuman kematian diganti dengan pedang. Maka seorang serdadu kemudian menawarkan untuk ditutup matanya. Namun, uskup Polikarpus tidak bersedia ditutup mata ataupun tangannya. Dia kemudian dibunuh karena tidak mau menyangkal iman Katoliknya dengan pedang. Di antara surat-surat Polikarpus kepada komunitas gereja Katolik kepada jemaat Filipi, ia juga berbicara tentang penderitaan dengan mengingat sengsara Kristus. Dia menderita untuk kita, sehingga kita dapat hidup di dalam Dia. Oleh karena itu, kita harus meniru kesabarannya.
Uskup Polikarpus meninggalkan model Yesus di dalam dirinya. Polikarpus meniru kesabaran itu, dan dia juga menerima dan melaksanakan nasihat Santo Ignatius dari Antioquia. Mari kita ingat bahwa dalam perjalanan kemartirannya ke Roma, Santo Ignatius sempat singgah di Smyrna dan diterima dalam rumah Polikarpus. Kemudian, sebelum menjalani kemartirannya, Santo Ignatius menulis sebuah surat yang dipegang terus oleh komunitas gereja Katolik di sana dan terlebih oleh Uskup Polikarpus. Dialah figur dan model gembala yang baik yang terus berjuang demi Yesus Kristus. Salah satu kalimat di dalam suratnya yang terus dipegang oleh Polikarpus adalah, "Berdirilah teguh sebagai landasan di bawah pukulan." Nah, jadi seperti itu Mission Lovers, kisah dari Santo Polikarpus. Sangat menarik ya. Nah, Mission Lovers, itu dia kisah dari Santo Polikarpus dalam mengimani Yesus Kristus sekalipun nyawanya menjadi taruhan. Nah, apakah kita mampu menjadi Santo Polikarpus yang dengan rela memberikan nyawanya untuk Tuhan dan kebenaran? Gimana nih menurut Mission Lovers? Kisah dari Santo Polikarpus mengingatkan kepada kita bahwa iman yang teguh kepada Kristus tidak akan mampu dikalahkan oleh godaan apapun. Justru Tuhan lebih mengasihi mereka yang mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, seperti yang sudah diperbuat oleh Santo Polikarpus. Nah, Mission Lovers, ayo kita coba meneladani sikap Santo Polikarpus yang dengan rela memberikan nyawanya untuk Tuhan dan kebenaran. Baiklah Mission Lovers, sampai jumpa di kisah santa-santa berikutnya. Bye-bye.